guys, welcome to Sanjaya Gecko. Salam tokek. Halo guys, welcome to Sanjaya Gecko, salam tokek. Thank you buat teman-teman hingga saat ini sudah sering support kita dengan subscribe channel kita Sanjaya Gecko, dengan follow Instagram kita @gekkojogja, dengan share video-video kita ke teman-teman yang belum paham tentang Gecko. Thank you banget buat teman-teman karena selalu jadi semangat ya buat kita buat terus maju dan kita sama-sama majukan dunia pergekoan di Indonesia. Thank you. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang ovulasi pada leopard gecko. Nah, teman-teman banyak yang mungkin sudah pede dengan cara beternaknya, sudah pede dengan cara mengetahui gecko betina yang ovul. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih detail tentang ovulasi pada gecko betina, yang mana ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu tentang gecko yang ovul, dan takutnya malah nanti jadi masalah buat si gecko itu sendiri. Karena ovulasi pada gecko betina ini nggak melulu harus memiliki ciri fisik ternyata. Jadi ada beberapa ciri yang memang nggak kelihatan, dan bahkan ada gecko-gecko yang tidak memiliki ciri fisik gecko ovul ya. Nah, itu hati-hati juga teman-teman. Pokoknya kita jangan sampai menyakiti teman-teman kecil kita ini hanya untuk tujuan beternak atau tujuan cari uang. Nah, itu kita nanti bakal bahas di video YouTube ini. Pertama-tama jangan lupa like, kemudian subscribe dan share video ini. Thank you udah dukung kita selama ini. Thank you buat supportnya, thank you buat komen-komennya, baik positif maupun negatif kita dengerin, dan kita majukan terus dunia pergekoan di Indonesia. Simak videonya. Oke, kita mulai diskusi kita kali ini, yaitu tentang ovulasi pada gecko. Nah, teman-teman yakin nggak sih sebenarnya kalau ovulasi ini benar-benar terjadi pada gecko? Nah, ini kita bakal bahas. Dan yakin nggak sih teman-teman kalau gecko ovulasi itu pasti ada tandanya? Nah, itu nanti bakal kita bahas juga. Jadi gini teman-teman, banyak orang taunya kalau gecko ovulasi itu pasti ada tandanya ada dua ini ya, dua bulatan merah di perutnya, yaitu biasanya di sisi, kalau kita lihat gini, biasanya di sisi kanan bawah sama kiri atas, bisa juga di tengah-tengah juga bisa. Tapi ternyata nggak semua gecko betina itu menunjukkan ciri tersebut. Jadi ada beberapa gecko yang misal dia masuk dalam obesitas ya, obesitas itu dia agak kurang menunjukkan ciri tersebut. Jadi orang-orang taunya itu nggak ovul, padahal sebenarnya gecko ovul itu nggak cuma dilihat dari perut itu sebenarnya. Jadi beberapa metode yang udah saya ketahui itu gecko betina itu ovul itu ada beberapa cirinya selain ciri fisik ya, tapi juga dari perilaku, kemudian pola makan, itu udah kelihatan teman-teman. Nah, ini intermezzo aja. Ini 2 ekor gecko betina, yang ini adalah project glowing ya, atau sebenarnya ini SHTCTB tapi dengan selective breeding tertentu sehingga menciptakan
warna yang secantik ini, bisa dilihat ya, ada orange, ada kuningnya. Nah, ini glowing project, kalau teman-teman minat boleh aja. Oh ya, ini video ini full disponsori Sanjaya Gecko, jadi kita juga harus ngiklan dikit tentang Sanjaya Gecko ya. Oke. Ini project bold sebenarnya. Ini masuknya bold banded, cuma dia agak kurang rapi gitu, tapi tebelnya udah dapet banget. Ini juga ada di project bold kita, kalau minat boleh. Kalau yang glowing baru sedikit, yang dirilis baru 1 ekor. Kalau ini udah ada beberapa, ada bold banded, bold jungle, sama bold stripe. Oh ya, ini 2 ekor gecko ini sama-sama ovulasi teman-teman, tapi ternyata keduanya memiliki ciri fisik yang berbeda, dimana si glowing ini dia terlihat sekali ovulasinya, dari ciri fisik kelihatan banget, sedangkan yang ini nggak terlalu kelihatan karena ini masuk ke kategori obesitas ya teman-teman. Badannya kan besar, ini ekornya juga besar. Nah, di dalam perutnya itu ternyata ada lemak juga, jadi kayak mungkin kurang kelihatan gitu loh teman-teman. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini teman-teman, kelihatan banget kan kalau ini ciri ovulasinya. Maaf ya, ini bukan animal abuse, bukan, kita nggak menyiksa sama sekali. Kita cuma memperlihatkan kalau ini ada 2 bulatan. Kelihatan ya, ini sama ini. Nah, pokoknya kelihatan kan, kayak gini deh, semoga kelihatan ya. Kelihatan banget kan ini ovulasinya. Nah, ini kelihatan banget. Sedangkan gecko ini nggak terlalu kelihatan teman-teman ovulasinya. Nah, ini dikarenakan karena dia gendut, kita harus agak mencet gitu, sehingga itu bukan mencet tapi semacam menekuk badannya gecko sehingga kelihatan banget. Nah, itu kalau nggak dilakukan oleh profesional bisa beresiko banyak hal, baik kesehatan, bahkan sampai geckonya sakit, atau bahkan cacat permanen, atau mungkin yang paling parah bisa mati. Nah, itu nggak kita sarankan. Menurut saya ovulasi pada gecko itu bisa dilihat dari itu tadi, perilaku dan pola makan. Jadi metode di Sanjaya Gecko ini sekarang udah melihat gecko ovulasi dari 2 hal itu. Perilaku adalah misalnya dia geckonya kayak gelisah, kayak suka istilahnya agak nggak anteng gitu loh, beda dari gecko yang kalem-kalem lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat gecko ini kadang suka sembunyi atau gimana, atau cari celah buat keluar gitu. Nah, kalau instingnya di alam kan pasti cari pasangan ya. Nah, ini cari celah buat keluar karena di kandangnya. Nah, itu harus diperhatikan sekali. Terus dari pola makan teman-teman, pola makan ini jelas banget kelihatan. Nafsu makan biasanya turun ya, biasanya, tapi kan nggak semuanya turun nafsu makannya. Ini bisa kita amati juga. Itu sih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat dari ciri fisik, kalau udah bisa kelihatan nggak masalah. Tapi kalau dari perilaku dan pola makan tadi ternyata teman-teman melihat ada sesuatu yang berbeda, nah itu juga bisa jadi geckonya ovul, meskipun nggak terlalu kelihatan ketika geckonya dibalik tadi. Dan saran saya jangan sampai nekuk terlalu dalam sih, hati-hati aja, karena kita nggak tahu batasnya gimana. Mungkin kita taunya batasnya ketika udah tel gitu patah tulang punggungnya, tapi kita nggak tahu sebenarnya batasnya seberapa gitu loh. Mungkin belum sampai patah udah sakit, udah ada yang salah gitu kan, kita nggak tahu ya. Nah, itu saya tidak menyarankan untuk terlalu menekuk betina ini, jatuhnya kan penyiksaan ya, gitu teman-teman. Kemudian untuk gecko ovul sih tergantung mau dikawinkan atau enggak. Kan ada juga orang yang nggak mau ternak gecko kan, jadi gecko ovul ya udah dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan itu
saran saya tetap harus sedia minum teman-teman. Minum jangan sampai habis. Kemudian kasih makan tetap, tapi jangan ditinggal, jadi tetap diawasi aja, paling dia cuma makan sedikit. Itu kalau mau dikawinkan ya silahkan dikawinkan, tapi diamati juga, jadi nggak semua gecko ovul itu mau langsung kawin, bisa jadi dia harus penyesuaian sampai pertemuan kedua atau ketiga baru mau kawin. Jadi dikasih jangka waktu misal sehari atau 2 hari setelah pertemuan pertama sama si jantan. Itu teman-teman. Dan pelihara gecko betina itu emang harus dikawinkan ya. Jadi jangan paksakan gecko untuk terus bereproduksi. Di Sanjaya Gecko pun nggak semua itu dikawinkan. Jadi memang ada beberapa ovul tuh ya nggak dikawinkan. Gitu. Karena apalagi kalau belum usianya ya teman-teman. Ini kita ulas sekalian, kalau usia gecko betina yang recommended buat dikawinkan itu adalah ovulasi kedua, yaitu sekitar ya 10 sampai 12 bulanan. Bisa juga lebih sih, tergantung masing-masing individu gecko maksudnya. Nah, itu yang direkomendasikan. Jadi ketika beratnya itu sudah sekitar 40 gram lebih. Nah, kebetulan ini udah, yang ini baru ovul kedua ini. Itu baru kita kawinkan. Kemarin ovul pertama dilewatkan biasanya. Ada juga yang gecko ovul pertama tapi berat badannya udah memenuhi standar, ya itu juga nggak masalah sih menurut pandangan saya, karena telurnya kan nggak terlalu mengganggu dia gitu loh. Artinya kalau telurnya agak besar kemudian gecko yang kecil kan bisa terjadi egg binding atau sebagainya. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran atau masukan, boleh banget tulis di kolom komentar. Kemudian apalagi ya, menurut saya itu cukup penting ya untuk meningkatkan kesadaran kita akan berbagai hal tentang peternak gecko, termasuk kaidah-kaidah ternak yang benar gitu loh. Jangan sampai kita memaksa gecko kita buat mesin cari uang, itu jangan. Nah, dari dulu saya tekankan di Sanjaya Gecko supaya kita bisa gentle lah sama gecko-gecko kita ini. Jangan memperlakukan mereka sebagai budak istilahnya. Jadi kita pelihara dan kita bertanggung jawab untuk selalu menjaga mereka. Kita juga bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap pembeli-pembeli kita supaya nggak salah pelihara, nggak menyiksa geckonya gitu. Menyiksa itu berbagai hal ya teman-teman. Jadi bisa jadi disengaja dan tidak disengaja. Yang disengaja itu ya menyiksa, yang kayak handlingnya ngawur itu disengaja jelas. Tapi kalau nggak sengaja kita juga bisa kayak memberikan perlakuan yang kita kira wajar tapi ternyata tidak wajar. Kayak itu tadi misal nekuk banget si perut gecko, atau misal kita ngasih jangkrik banyak banget di kandangnya, itu kan suatu hal yang mungkin orang nggak tahu tapi jadi suatu yang wajar, padahal menurut gecko itu nggak wajar gitu loh. Nah, kita harus ada di sudut pandangnya gecko juga teman-teman gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, oh ya, kalau mungkin udah jelas ya, segitu dulu. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan ketik di kolom komentar. Nah, teman-teman, saya juga minta bantuannya buat terus dukung channel ini buat berkembang. Kita sama-sama maju. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share akun Sanjaya Gecko ini supaya bisa berkembang ya kita. Jangan lupa follow Instagram kita juga @geckojogja. Kita mungkin sebentar lagi juga bakal rilis beberapa ekor lagi, karena ini udah masuk mau pertengahan bulan ya. Kita rilis beberapa ekor lagi di Facebook fanpage kita. Jadi Facebook Sanjaya Gecko gitu. Nanti muncul beberapa postingan. Biasanya yang saya pin itu yang
yang kita pin itu yang dijual gitu, pin paling atas biasanya ada mungkin ratusan gecko ya yang dijual di situ. Nah, kalau teman-teman mau adopsi gecko untuk pemula, itu saran saya lihat dulu video-video edukasi kita tentang gecko. Bisa juga tanya-tanya ke teman atau tanya-tanya ke penjual yang teman-teman mau beli gitu. Jangan sampai kita salah memperlakukan gecko kita. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Semoga bermanfaat channel ini. Terus dukung kami buat berkembang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini buat teman-teman. Thank you udah nonton. Salam tokek.